Halo semuanya, kembali lagi kepada seri pembahasan OSNP SMA tahun 2024 bidang informatika atau komputer. Nah, di sini kita akan membahas 6 soal berbeda. Nanti kita bakal bahas di video-video yang terpisah dan pada kali ini kita akan membahas soal pertama yaitu string cantik OSN. Nah, string cantik OSN ini adalah sebuah soal pertama kita dan ini of course soalnya cukup gampang kalau dalam standar OSNP. Jadi silakan boleh dicoba dulu sendiri dan kemudian kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan atau emang tersangkut, kalian boleh kembali ke video ini dan ya coba menyelesaikannya dengan memperhatikan step-step pengerjaan dari video ini. Ya, jadi di sini string OS cantik OSN ini adalah sebuah string yang memenuhi kedua persyaratan berikut. Jadi di sini ada persyaratan pertama yaitu memiliki panjang minimal 3 huruf. Dan yang kedua adalah setiap 3 huruf yang berurutan itu harus terdiri dari tepat satu huruf O, S, dan N. Jadi kalau misalkan string cantik OSN itu seperti OSN, OS gitu. Ini adalah sebuah string cantik OSN karena setiap 3 hurufnya itu memiliki tepat satu huruf N, O, dan S gitu. Nah, jadi pada awalnya Pak Dengke ini mempunyai sebuah string awal S gitu. S ini adalah sesuatu huruf, sebuah kalimat atau sebuah, ya kita bisa bilangnya sebuah apa deh, sebuah kata deh. Dan kemudian Pak Dengklek boleh menghapus beberapa huruf dari S dan tetap mempertahankan urutan huruf-huruf yang tidak dihapus. Pak Dengklek ingin string akhir setelah penghapusan tersebut adalah sebuah string cantik OSN yang kemudian akan diberikan kepada Anda. Dan tugas kita adalah kita diminta untuk mencari panjang string cantik OSN terpanjang yang mungkin Anda terima gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah huruf, misalkan Daniel gitu, kita diminta untuk menghapus beberapa huruf gitu, bisa saja tidak hapus apa-apa. Dan setelah menghapus beberapa huruf, kita diminta untuk kayak men ya membuat string akhirnya adalah sebuah string cantik OSN. Dan juga yang harusnya yang terpanjang gitu. Dan kemudian di sini juga ada beberapa batasan di mana panjang dari S itu tidak lebih dari 100.000. Kemudian kita juga tahu kalau misalkan S itu cuma terdiri dari huruf kapital A sampai Z. Nah, ini adalah sebuah contoh masukan dan keluarannya. Kalau misalkan yang pertama ini jelas panjang string OSN terpanjang, string cantik OSN terpanjang itu adalah 3, yaitu OSN itu sendiri. Kemudian kalau nasional, panjang string cantik yang terpanjang itu adalah N, S, O, N dengan menghapus ya A, I, kemudian A dan L ini dihapus jadinya S, N, S, O, N. Panjangnya 4. Dan kemudian kalau di informatika, ini tidak bisa kita buat sama sekali sebuah string cantik OSN karena diketahui bahwa kita tuh butuh minimal 3 huruf untuk membuat string cantik OSN. Jadi kalau misalnya nggak bisa dibuat, kita harus keluarin min 1. Nah, mari kita observasi dulu soal ini. Jadi soal ini sebenarnya cukup gampang karena kalau misalnya kita lihat dari pola string cantik OSN, sebuah string cantik OSN tuh cuma ada beberapa macam jenisnya saja gitu. Yaitu adalah OSN yang berulang, ONS yang berulang, SON yang berulang, SNO yang berulang, atau NOS dan NSO yang berulang. Jadi kayak string cantik OSN itu cuma perulangan dari masing-masing pola ini gitu. Misalkan OSN, OSN, OSN ini kan kalau misalnya kita lihat eh, 3 huruf yang berurutan di semua string ini, yaitu bakal memenuhi syaratnya gitu. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tuh cukup perlu mencari apakah pola masing-masing 6 jenis ini itu ada terdapat dalam string S dan kita kemudian cari yang terpanjang gitu. Misalkan gini, nasional, kata nasional gitu. Kata nasional ini kita tuh bisa mencari pola NSO gitu. Jadi kita cari dulu apakah ada huruf N. Oke, kita ketemu huruf N. Kemudian kita cari apakah ada huruf S setelah huruf N, ada, yaitu ini. Apakah ada huruf O, ketemu juga. Apakah ada huruf N, ketemu juga. Jadi kemudian kita dapatlah sebuah string cantik OSN, yaitu NSON. Ya, jadi kita cuma perlu mendeteksi pola-pola 6 pola ini dalam sebuah string S. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengimplementasinya gitu dan apakah ini itu masih
dalam jangkauan 1 second gitu, atau kayak masih tidak time limit lah istilahnya. Ini tuh tidak bakal time limit karena kita tuh cuma melakukan sebuah iterasi saja dalam implementasinya. Jadi dalam implementasi ya, kita bakal melakukan sebuah for loops gitu. Kita bakal bikin sebuah for loops atau kita bakal iterasikan sepanjang string s, yaitu string awal. Dan kemudian yang kita lakukan di sini adalah kita tuh menyocokkan apakah kita bakal ketemu huruf-huruf yang ada dalam pola ini gitu. Misalkan kita pengen cari string cantik OSN dengan pola NSO dalam ya string S yaitu nasional gitu. Ya, ini contoh yang tadi lah istilahnya ya. Contoh yang tadi. Jadi kita bakal iterasikan sepanjang S dan kita bakal cari yang pertama bakal kita cari itu adalah huruf pertama gitu dalam polanya. Jadi ini adalah string pola gitu. Jadi apa kita cari dulu di iterasinya apakah ada huruf n? Oke, kita pertama ketemu huruf n gitu. Otomatis jawaban kita tuh nambah 1 gitu jadi ya. Jadi ans ini adalah sebuah variabel yang bertugas untuk menghitung panjang dari string cantik OSN yang terbentuk saat ini gitu. Dan kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi kita di iterasi berikutnya itu kita nggak cari huruf n lagi, kita carinya sekarang huruf s gitu. Jadi kita cari huruf S, apakah ada huruf S? Bukan huruf S, jadi dihapus. Ini huruf S, oke. Sekarang ansnya sekarang jadi 2 gitu, bertambah 1. Dan sekarang kita cari lagi huruf O gitu. Dan kemudian kita cari ini bukan O, kemudian kita ketemu O, tambah lagi ansnya jadi 3 gitu. Kemudian setelah dari huruf O ini, kita tuh balik lagi ke huruf N gitu. Kita cari apakah ada huruf N, ini ketemu huruf N, sekarang ansnya itu jadi 4. Dan ya begitu juga seterusnya. Dan untuk implementasinya, aku tuh bakal memakai sebuah string untuk si pola ini. Jadi aku bakal punya string pola, dan kemudian aku bakal punya sebuah bisa dikatakan sebuah integer c yang bakal berlaku sebagai indeks untuk mengiterasi si pola ini. Jadi kita bakal ngecek apakah ada n, apakah ada s, apakah ada o. Dan ya, integer j ini bakal bertugas untuk memindahkan kita tuh sekarang di huruf mana sih gitu. Jadi j itu bakal dari 0 ke 1, ke 2, terus kayak balik lagi ke 0. Dia bakal iterasi di pola gitu, di string pola. Dan ya, kita nantinya tinggal bandingkan saja untuk pola-pola yang lain gitu. Jadi pola manakah di antara 6 pola nantinya ini yang mempunyai string cantik OSN yang terpanjang? Oke, sekarang kita langsung saja ke codingannya. Oh ya, by the way, di sini nggak bakal melebihi dari time limitnya, karena di sini kita cuma ngiterasi aja, yang dimana itu cuma ON doang, atau big O notation N. Dan ya, karena kita cuma iterasi mungkin paling kan 6 kali doang, ya kita tuh cuma 6 kali N operasi doang, paling maksimal. Jadi 6N, ya itu cuma 600.000 saja gitu. 600.000 operasi. Jadi N ini merupakan panjang dari string S, di mana dia itu bisa sampai 100.000. Dan itu tidak cukup untuk membuat programnya itu kena time limit. Nah, untuk implementasinya aku udah sediakan di sini sebuah variabel S, dan kemudian aku tinggal bikin masukannya saja. Dan untuk mempermudah perhitungan, aku bakal bikin sebuah function untuk melakukan check gitu. Aku bakal bikin sebuah function check, jadi integer check, yang bakal bertugas untuk menghitung panjang string cantik dengan pola tertentu. Dengan pola tertentu pada S. Kemudian di sini aku bakal tambahkan parameternya yaitu sebuah string pola, dan seperti yang aku jelasin tadi, aku bakal punya beberapa buah variabel tambahan yaitu integer c untuk iterasi string polanya. Aku bakal punya sebuah integer answer untuk menghitung panjang panjang string cantik OSN saat ini. Dan kemudian kita tinggal lakukan for loops saja. Jadi kita lakukan for loop sepanjang S,
Jadi for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada s.length, yaitu panjang dari s. Kemudian ya kita i++, dan selama kita iterasi, yang kita lakukan adalah kita cek dulu apakah huruf kita saat ini dalam string s itu sama dengan huruf yang kita cari dalam pola gitu, yaitu pola J ya, jadi ya. Nah, apabila sama, kita tinggal tambahkan ans++, kemudian kita cari huruf berikutnya dalam pola, jadi kayak J-nya itu dinaikkan jadi J-nya itu dinaikkan, dan kemudian tidak lupa kita modulo 3 gitu J-nya. Nah, kenapa ini perlu J modulo 3? Jadi karena J ini bakal mengiterasikan pola, dan string pola tuh palingan nanti cuma string pola tuh kayak cuma OSN, ONS, dan ya karakter 3 huruf dari variasi dari OSN gitu. Otomatis ya nanti dia J itu bakal diiterasikan dari 0 ke 1 ke 2 terus kemudian balik lagi ke 0 gitu. Soalnya kalau kita lanjut ke 3 nanti ya ini udah index out of bound gitu dari string pola. Makanya kita harus modulo 3 setiap kali kita iterasikan atau kita tambahin supaya nanti dia balik ke 0 gitu. Jadi dia ngulang-ngulang. Udah deh, itu saja untuk function check-nya. Dan kemudian kita tinggal bandingkan saja pola OSN, pola ONS dengan ya pola-pola lainnya. Dan kita tengok siapa yang paling besar nilainya. Ya, dan juga nih kita tidak lupa untuk melakukan return dari ends. Kemudian kita di sini kita bakal buat sebuah variabel yang namanya integer max. Di sini untuk kayak menyimpan nilai terbesar dari pola tertentu. Jadi aku bakal bikin max sama dengan max. Jadi kita bandingkan nilai maksimum yang sekarang atau panjang string cantik OSN yang sekarang dengan check OSN. Jadi kita bandingkan untuk pola OSN. Kemudian nanti kita bandingkan juga untuk pola-pola yang lainnya, yaitu pola ONS, pola SON, pola SNO, pola NOS, dan pola NSO. Nah, kemudian di sini nggak berhenti sampai di sini saja, kita juga perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan bahwa dia tuh keluarnya min satu gitu. Dia keluar min satu kalau misalkan string yang kita hasilkan atau panjang string maksimumnya itu lebih kecil dari 3 gitu. Karena syarat dari string cantik OSN itu adalah dia mempunyai paling tidak 3 huruf. Otomatis kalau misalkan panjang string OSN yang terbentuk itu lebih kecil daripada 3, maka otomatis ya dia itu bukan string cantik OSN. Jadi kita tinggal cout min 1. Dan kalau misalkan dia itu lebih besar sama dengan 3, otomatis ya tinggal kita keluarkan saja nilai dari max-nya gitu. Sudah deh, tinggal kita coba submit aja lagi. Um, Tadi sebelumnya aku udah submit, tapi kita submit aja lagi nggak apa-apa. Untuk kayak melihat apakah program itu berjalan dengan lancar atau tidak. Dan seperti yang kita lihat, kita bakal dapat accepted di sini. Jadi programnya aman. Dan ya, segitu saja untuk pembahasan dari problem A pada kali ini. Kalian boleh cek solusinya atau kalian bisa nengok code yang aku buat tadi di GitHub ini. Kalian boleh tinggal copy paste saja. Dan kemudian ya, see you di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.